Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kingdom Animalia. Di sini kita mulai dari ciri-ciri Animalia, yaitu makhluk hidup multiseluler, bersel banyak, bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanannya sendiri, memerlukan oksigen atau aerob, memiliki sel otot untuk bergerak dan sel saraf untuk rangsangan. Sebagian besar yang invertebrata tidak punya sel otot. Reproduksi umumnya seksual, namun beberapa filum juga menggunakan reproduksi aseksual. Bentuk dewasanya selalu diploid. Ini dari vertebrata dan invertebrata gambarnya ya. Kingdom Animalia sendiri tadi dibedakan menjadi invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki vertebrae atau tulang belakang. Sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Invertebrata sendiri dibagi menjadi 8 filum utama, yaitu Porifera, Solenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Kita mulai dari yang pertama adalah Porifera, yaitu hewan berpori. Di mana ciri-cirinya adalah hewan multiseluler yang tubuhnya berpori, jaringan yang terbentuk memiliki rangka serta saluran air. Bersifat autotrof, tapi dia memperoleh makanannya dengan cara memasukkan air ke dalam tubuhnya lewat pori-pori kemudian menyerap makanannya lewat air tersebut. Hidupnya umumnya adalah di laut, melekat pada batu atau benda lainnya. Reproduksinya secara aseksual dengan perbentukan tunas atau gemul, tunas internalnya, dan regenerasi. Jadi kalau porifera ini tinggal di semacam dipatahkan area-area tertentunya, kemudian ditanam kembali. Jadi itu dia bisa mengalami regenerasi kalau bagiannya ada yang lepas atau terbawa oleh arus. Reproduksi secara seksualnya dengan pembentukan gamet. Porifera sendiri digolongkan menjadi 3 kelas, yaitu Hexatimelida, Demospongiae, dan Calcare. Ini adalah gambar dari Solenterata. Kita masuk ke kelas selanjutnya, yaitu Solenterata. Filum Solenterata terdiri dari Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Hydrozoa ini bentuknya seperti hidra, kalian bisa lihat ada gambarnya di sini. Kemudian Scyphozoa, ada yang bentuknya ubur-ubur, ada yang bentuk polipnya itu menetap, diam seperti hidra. Ada Anthozoa, ini bunga karang. Yang suka kalau nonton Nemo, nah itu kan ada tempat hidupnya Nemo, nah itu biasanya bunga karang. Seperti ini ya gambarnya kalau yang bunga karang. Jadi dia makhluk hidup, bukan tanaman untuk bunga karang. Karena dia ada pori-porinya. Ya, di sini kalian bisa lihat ada rongganya. Nah, di sini ada nematositnya. Jadi biasanya hampir mirip kayak porifera, hanya dia ada areanya, nggak keluar masuk seperti itu. Jadi ada yang masuk. Oke, kita masuk ke ciri-ciri dari Solenterata. Hewan multiseluler diploblastik yang tubuhnya telah terbentuk jaringan, berbentuk polip dan medusa. Kalau polip itu menetap, jadi kayak tanaman, dia diem di satu tempat. Tapi kalau medusa dia dapat bergerak. Contohnya adalah ubur-ubur. Tadi kalau yang polip itu biasanya hidra. Karena ubur-ubur jadi ada tentakel yang menyengat, memiliki rongga pencernaan sistem saraf sederhana, dan tidak memiliki sistem ekskresi. Jadi belum ada sistem pengeluaran. Bersifat heterotrof, jadi butuh makanan dari luar, dan menggunakan tentakelnya untuk menangkap mangsa. Habitatnya di laut, reproduksi aseksualnya dengan membentuk tunas atau polip, oleh polip, dan reproduksi aseksualnya dengan membentuk gamet oleh medusa. Jadi di medusa sendiri dan polip, itu dia ada sistem yang bentukan gametnya. Oke, kita selanjutnya adalah
gambar dari hidra seperti ini ya. Nah, ini gambar medusanya dari ubur-ubur. Nah, ini bunga karangnya seperti ini. Kita masuk selanjutnya adalah vermes, di mana vermes merupakan cacing. Nah, cacing sendiri ada 3, dimasukkan dalam filum. Vermes itu hanya sebutan saja. Filumnya ada 3, yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes yang sekarang sudah ganti nama jadi Nematoda. Kemudian ada cacing gelang Annelida. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes biasa disebut juga dengan cacing pipi, di mana Platyhelminthes dibagi menjadi 3, ada Turbellaria, Trematoda, ada Cestoda. Adalah ciri-ciri dari Platyhelminthes, hewan triploblastik acelomata dengan tubuh simetri bilateral, yaitu bagian kanan dan kirinya sama. Berbentuk pipi, memiliki sistem saraf, sistem pencernaan dengan 1 lubang, tidak memiliki sistem sirkulasi, respirasi, dan sistem ekskresi. Kemudian hidupnya di laut dan air tawar. Sebagian dia bersifat parasit. Hampir rata-rata dari Platyhelminthes itu bersifat parasit, bersifat hermafrodit. Hermafrodit di sini adalah di mana dalam satu tubuh atau satu individu memiliki 2 kelamin jantan ya, dan betina. Jadi 2 kelamin, jantan dan betina. Maka bersifat hermafrodit. Reproduksi seksualnya secara sendiri atau silang. Reproduksi seksualnya bisa juga dengan fragmentasi, yaitu pembelahan, yang diikuti dengan regenerasi selnya. Klasifikasi dibedakan menjadi Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Ini adalah contoh dari Turbellarianya. Ada cacing planaria, jadi seperti ini diperbesar beberapa kali lipat dari ukuran sebenarnya, yaitu cacing pipi planaria. Masuk ke Nemathelminthes atau Nematoda, cacing benang, hewan triploblastik pseudocelomata. Tubuhnya sama, simetri bilateral, kemudian bulat panjang bentuknya, dilapisi dengan kutikula dengan sistem pencernaan yang lengkap. Jadi, ada bagian mulut dan bagian pengeluarannya juga ya. Kemudian sistem sirkulasinya dengan cairan pseudocelom. Tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi. Hidupnya bebas atau parasit. Hidup di tanah basah, dasar perairan tawar, atau lautan bebas. Bersifat parasitik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sama seperti Platyhelminthes, ada yang bersifat parasit. Di Nemathelminthes lebih banyak lagi yang bersifat parasit. Jadi kalau di antara 3 kelas pada vermes, 3 filum vermes ini dari Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida, Nemathelminthes adalah filum terbanyak yang memiliki spesies parasit. Contohnya adalah cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, cacing filarial, dan cacing trichinella. Ini adalah contoh dari cacing pita, Taenia spesies. Ini salah satu contoh juga dari cacing gilik, Ascaris spesies, yang biasa pada cacing perut ini biasa di babi atau di sapi. Bentuknya seperti itu ya, ada yang jantan, ada yang betina. Nah, cacing tambang. Di cacing tambang ini ada yang bentuknya betina, agak melengkung, ada yang jantan. Kita masuk selanjutnya adalah Annelida. Annelida ada 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligoceta, dan Hydrodine. Nah, di sini kalian biasa melihat kalau Nereis itu emang jarang kalian lihat.
Tapi kalau Oligoceta, cacing tanah pernah kan? Atau Hirudinea, lintah. Lintah atau pacet. Bukan pacet ya, pacet. Ini lintah kecil. Ciri-ciri selanjutnya adalah ciri-ciri dari Annelida, sama hewan triploblastik selomata, kemudian sama simetri bilateral bersegmen, memiliki otot, sistem pencernaannya lengkap, ada sistem sirkulasinya, dan ada sistem saraf, tapi sarafnya sistem tangga tali, yaitu sistem saraf yang terdiri dari ganglia otak di depan tubuh dekat dengan faring, dan tali saraf yang menembus segmen tubuh serta memiliki sistem ekspresi. Lumayan lengkap Annelida dibandingkan dengan Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Tidak memiliki sistem respirasi, bersifat hermafrodit tadi ya, atau ganocoris. Alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Jadi, untuk Annelida sendiri ada yang hermafrodit, ada yang dalam satu individu memiliki 2 kelamin, ada yang gonocoris. Dalam satu individu hanya memiliki 1 kelamin jantan atau betina. Hidupnya bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah, dan tempat yang lembab atau parasit pada vertebre. Reproduksinya secara seksual dan aseksual. Oke, ini adalah contoh gambar dari Polygoceta. Contohnya apa? Cacing tanah, Lumbricus terrestis. Di sini dapat terlihat tubuhnya bersegmen ya. Selanjutnya adalah dari Hirudinea, yaitu lintah. Nah, ini yang kalau di kulit kamu dia agak kecil. Ini yang kita sebut dengan pacet. Nama daerahnya pacet itu. Dan ini yang biasa lintah. Ini belum makan darah ya. Belum mengkonsumsi darah. Kalau sudah dia biasanya besar. Dan ada Hirudinea yang bisa untuk hanya mengkonsumsi darah kotor. Contohnya adalah Hirudinea medicanalis. Nah, ini yang biasa digunakan untuk terapi-terapi lintah. Kita masuk selanjutnya adalah moluska, di mana moluska dibagi menjadi 3, Bivalvia, Gastropoda, dan Cephalopoda. Bivalvia ini contohnya kerang, Gastropoda siput, dan Cephalopoda contohnya cumi-cumi. Kita masuk ke ciri-ciri moluska sendiri. Dapat dilihat triploblastik selomata, simetri bilateral. Moluska itu adalah hewan lunak, jadi yang keras adalah cangkangnya, bukan hewannya. Sehingga moluska tetap masuk ke dalam hewan lunak. Hidup bebas di laut dan air tawar, ada juga sebagian yang di darat. Tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Nah, ini adalah ciri dari moluska. Kamu bisa melihat di Bivalvia, kerang, atau di siput, Gastropoda. Bercangkang. Sistem pencernaannya yang lengkap. Kemudian ada sistem sirkulasi terbuka dan tertutup. Oke, bisa dilihat di sini ekspresinya dengan nefrida. Reproduksi seksual ada secara internal dan eksternal. Kemudian bersifat dioeceous, artinya adalah alat kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda atau monoceous. Tadi kan hermafrodit, kalau yang ini dioeceous atau monoceous. Dioeceous artinya dia berada pada individu yang berbeda. Kemudian kalau monoceous berada pada individu yang sama. Dalam satu individu ada 2 jenis kelamin. Ini adalah contoh dari Gastropoda. Ini yang masuk ke Gastropoda. Ini contohnya. Gastropoda ada cangkangnya, kemudian ini ada kaki, ada mantel, dan massa visceral. Ya. Selanjutnya adalah Cephalopoda. Di sini contohnya ada octopus, gurita, ada cumi-cumi. Kita masuk ke Bivalvia, Lamellibranchiata.
Nih, ini contoh dari bivalvia. Kita masuk selanjutnya adalah arthropoda. Arthropoda dibagi menjadi 4 klasifikasinya, yaitu krustase, arachnida, myriapoda, dan insekta. Krustase ini udang, lobster, kepiting. Arachnida ini contohnya laba-laba, kalajengking. Myriapoda contohnya kaki seribu, dan insekta semua serangga. Ini adalah contoh dari perbedaan ciri-ciri arthropoda. Kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian agar tidak lupa. Kelas dari krustase, arachnida, myriapoda, dan insekta. Mulai dari bentuk tubuhnya mereka berbeda, kemudian jenis kakinya, ada dan tidak ada sayap, ada tidak ada antena, dan organ pernafasan serta tempat hidupnya. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu insekta. Di sini insekta banyak ya jenisnya. Ada 750.000 spesies tersebar di dunia. Kita masuk selanjutnya adalah krustase. Di sini ada bagian-bagiannya. Kalau untuk krustase sendiri, ada bagian tangannya, ada antenanya, ada matanya, kemudian ada bagian abdomennya. Ada bagian ini, abdomennya ada banyak ya, bagian punggungnya nih. Ada kakinya, kalau kalian lihat di situ. Oke, kita selanjutnya adalah masih di krustase. Ini adalah arachnoide. Tadi dia termasuk dalam laba dan kalajengking. Selanjutnya adalah myriapoda, lipan. Kita masuk ke film selanjutnya, yaitu Echinodermata. Ini merupakan film terakhir dari invertebrata. Oke, ini adalah ciri-ciri dari Echinodermata. Hewan selomata dengan simetri bilateral, ada juga yang simetri radial. Radial itu banyak sisi ya. Contohnya apa? Asteroide. Dari asteroide ini, dia bentuknya seperti bintang. Jadi, pemotongannya juga bisa dari beberapa sisi. Jadi, permukaan tubuhnya biasanya berduri. Hidup bebas di dasar laut. Durinya tumpul atau runcing. Sistemnya memiliki ambulakral dengan sistem saraf berupa cincin pusat saraf yang bercabang. Sistem pencernaannya lengkap dan tidak memiliki sistem ekskresi. Respirasi menggunakan insang. Sistem sirkulasinya dengan cairan rongga tubuh bersifat dioecious. Jadi antara kelamin jantan dan betinanya berada di individu yang berbeda. Kemudian reproduksi seksual secara eksternal dan dapat beregenerasi. Jadi kalau misalnya ada bagian tubuh yang terpotong, dia bisa membuat bagian tubuh lainnya. Ini contohnya. Tadi dari asterium. Oke, kita masuk ke vertebrata. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki vertebrae atau tulang belakang yang memanjang pada bagian dorsal punggung, kepala, hingga ekor. Vertebrata terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu viscus, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Oke, kita masuk ke viscus. Di sini hidupnya dapat di sungai atau di air tawar dan di laut. Hewan tersebut berdarah dingin atau poikiloderm, di mana di sini artinya adalah dia dapat beradaptasi langsung dengan lingkungannya. Tubuhnya dilengkapi dengan sirip-sirip yang berfungsi untuk membantu berenang dan menjaga keseimbangan tubuh. Siripnya ini terdiri dari sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anal, dan sirip ekor. Ikan mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Jadi gurat pada sisinya berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Tubuh ikan ditutupi oleh sisik yang licin dan berlendir, di mana ini berfungsi untuk bergerak dengan cepat di dalam air. Ikan berkembang biak dengan ovipar, namun ada yang melalui fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Jadi dia
dia bertelur, hanya ada yang pembuahannya di dalam tubuh ikannya, internal, ada yang pembuahannya di luar tubuh ikan. Jadi fertilisasi eksternal. Oviparnya bertelur tetap, hanya ada yang eksternal, pembuahan di dalam tubuh ikan atau di luar tubuh ikan, yaitu eksternal. Memiliki ekor dan sirip yang memudahkan untuk berenang dan menjaga keseimbangan, memiliki gelembung renang yang memudahkan untuk naik dan turun. Oke, selanjutnya adalah amfibi. Penutup pada tubuhnya berupa kulit yang berlendir. Amfibi sendiri di sini ada 3 ya, bagiannya ada katak, salamander, sama sesilia. Sesilia ini emang mirip sama ular, hanya kalau amfibi dia lebih bertahan di dalam air dengan bernafas lewat kulit. Jadi sesilia ini bertahan di dalam air, salah satunya adalah dengan bernafas lewat kulit. Dan tubuhnya itu berlendir, beda dengan ular. Ular tidak berlendir ya. Hewan tersebut berdarah dingin, yaitu Poikilotrem. Amfibi tersebut mengalami metamorfosis sempurna, di mana dia memiliki, kalau hewan berkaki 4, tetrapoda, dengan geraknya, alat geraknya 2, dan kaki amfibi tersebut mempunyai selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kaki tersebut. Jadi ini kita lagi ngomongin katak dan kodok ya. Kaki tersebut berfungsi juga untuk dapat melompat serta berenang. Jadi salamander pun sama. Salamander nggak sama kayak cicak ya. Salamander itu di bagian areal mata, di bawah dekat mata itu ada bekas-bekas dari insang. Jadi ada bekas insang di bagian arealnya. Jadi emang mirip kayak cicak, tapi kalau diperbesar lagi, kalau kalian cari di internet, itu salamander dia bagian dekat mata, kayak bentuk telinga, ada yang bekas-bekas dari insang. Jadi masih ada proses metamorfosisnya yang terlihat saat dia sudah bentuk salamander dewasa. Jantung amfibi terdiri dari 3 ruang, di mana 2 ruang serambi dan 1 ruang bilik. Alat pernafasannya itu berbeda-beda. Kalau dia masih dalam bentuk larva dengan insang, dan kalau dia sudah dewasa dengan paru-paru dan kulit. Kalau berenang dia, kalau menyelam dia dengan kulit. Kalau dia tidak menyelam di darat, dia menggunakan paru-paru. Mata amfibi mempunyai selaput tambahan yang disebut dengan membran niktitan. Nah, membran inilah yang berguna untuk menyelam. Makanya katak menyelam bisa lama karena ada membran niktitan. Amfibi tersebut berkembang biak dengan cara bertelur dan juga pembuahannya eksternal, jadi di luar pembuahannya ya. Yaitu betina melepaskan telurnya dan juga kemudian dibuahi oleh yang jantan di luar tubuh induknya. Oke, kita masuk ke reptil. Tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Kemudian, ini contohnya ya, ada kura-kura, iguana, ular. Bedanya ular dengan sesil yang tadi amfibi adalah bernafas dengan paru-paru dan tubuhnya ditutupi oleh sisik. Kalau sesil bernafas kalau di dalam air dengan kulit dan di luar dengan paru-paru. Berdarah dingin untuk reptil, berkembang biak dengan bertelur, umumnya alat geraknya dengan 2 pasang kaki, kecuali pada ular, nggak ada kakinya ya. Jantung terdiri dari 4 ruang dengan sekat tidak sempurna atau sekatnya belum sempurna. 4 ruang beda dengan mamal nanti. Tapi kalau yang reptil tidak sempurna. Contohnya di sini ada ya, contoh reptil lainnya. Ada penyu, kita masuk ke buaya, apes. Semua tubuhnya terbungkus oleh bulu. Hampir semua apes memiliki sayap. Tidak memiliki gigi tapi mempunyai paruh dengan untuk makanan dengan bentuk yang berbeda-beda ya. Bisa dilihat di sini. Bentuknya tidak semuanya sama. Bentuk paruhnya berbeda-beda. Apes adalah hewan berdarah panas atau
Suhu tubuhnya tetap tidak berubah-ubah seperti poikilotherm yang tadi yang ada di amfibi, yang ada di reptil, yang ada di aves. Dia tubuhnya itu suhunya tetap tidak berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Kalau poikilotherm dia suhunya berubah. Kemudian di sini tidak memiliki vesika urinaria. Jadi ekspresinya berupa setengah padat. Kemudian fertilisasinya di dalam sebuah tubuh. Jadi, kemudian yolk ini kuning telurnya besar dan terbungkus oleh cangkang yang keras. Untuk menetas diperlukan sebuah pengeraman. Jantung yang terdiri dari 4 ruang dengan 2 buah aurikular dan 2 buah vertikular, maksudnya 2 buah serambi dan 2 buah bilik. Hanya pada arcus anterioris kanan yang masih ada. Eritrositnya berinti. Untuk aves, dia eritrositnya berinti, berbentuk oval dan konveks. Jadi, eritrosit kalau pada mamalia nanti adalah tidak berinti, tapi kalau di aves dia berinti. Kemudian jantungnya juga hampir sempurna dengan 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Jangan lupa aves termasuk ke dalam homoiotherm, yaitu suhu tubuhnya tetap. Kalau poikilotherm, yaitu suhu tubuhnya dapat berubah-ubah. Kita ke mamalia, ciri-cirinya umumnya di darat kecuali ikan paus dan lumba-lumba yang hidupnya di air, tapi tetap bernafasnya dengan paru-paru. Bernafas dengan paru-paru ya tadi, berdarah panas, yaitu homoiotherm, suhunya tetap. Pada kulit terdapat kelenjar keringat dan minyak, otak berkembang dengan baik, bernafas dengan paru-paru, terdapat 4 sekat sempurna. Jadi, khusus di mamalia, ada 4 ruang dengan sekat sempurna, 2 serambi dan 2 bilik. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.